Kalau cinta tanah air, cinta bangsa, cinta NKRI itu diekspresikan secara puitis, itu tentu bagus. Tapi ketika kontennya itu mengesankan bahwa cinta tanah air itu bersyarat meremehkan, menafikan keyakinan yang justru dianut oleh bangsa itu kontradiksi. Kita menyebut bangsa karena di dalamnya ada anggota dari bangsa-bangsa. Nah, anggota dari masyarakat yang ada di dalamnya kan punya keyakinan-keyakinan. Jadi, berbicara tentang nasionalisme, kebangsaan, sembari meremehkan keyakinan agama, itu bukan nasionalisme, itu anti nasionalisme. Apa? Nation yang tidak ada rakyatnya, tidak ada bangsanya di situ. Tanah air yang tidak ada penghuninya. Kita harus menafikan penghuninya. Kenapa? Karena penghuninya, warganya, individu-individunya menganut keyakinan-keyakinan, menganut agama-agama. Jadi agama adalah bagian dari nasionalisme. Kalau kita bicara tentang nasionalisme, ya otomatis di situ adalah penghargaan terhadap apapun yang ada dalam bangsa itu. Salah satunya adalah keyakinan. Karena itu ironis kalau orang berbicara tentang kebangsaan meremehkan nilai-nilai yang diyakini oleh bangsa itu sendiri, agama. Contoh misalnya menyebut syariat. Syariat tidak identik dengan orang-orang yang selama ini berbicara tentang syariat dengan cara ekstrim. Syariat itu adalah agama. Boleh jadi orang yang memposisikan syariat itu berhadapan-hadapan dengan negara, dengan kebangsaan, dengan NKRI, itu justru sudah terpengaruh oleh hoax. Seakan-akan kalau berbicara tentang syariat itu otomatis menolak negara. Padahal syariat kan mulai dulu ada ajaran agama. Dan sejak dulu juga tidak ada pertentangan antara syariat dengan agama. Justru para pendiri bangsa adalah orang-orang yang komit terhadap syariat. Memang istilah syariat belakangan ini sering disuarakan oleh orang-orang yang memposisikan syariat
justru mengkonfirmasi adanya bangsa-bangsa. Karena itu kita jangan menjadi ekstrim. Hanya karena kita menolak ekstremisme agama, kemudian kita malah terseret dalam ekstremisme kebangsaan. Kita harus menolak semua ekstremisme dalam bentuk apapun, atas nama agama, atas nama kebangsaan, atas nama klub, atas nama itu hooliganisme itu kita tolak. Karena apa? Karena Anda mensupport seseorang menjadi pendukung sebuah klub, boleh. Tapi ketika dia menjadikan klubnya sebagai alasan untuk meremehkan, melakukan agresi terhadap supporter lain, malah itu yang negatif. Makanya itu ditentang dan ditolak. Jadi kalau kita gigih menolak intoleransi, itu bukan intoleransi dalam keyakinan saja, ya intoleransi dalam pemahaman, termasuk memberikan penafsiran yang ekstrim dan irasional tentang kebangsaan. Karena tidak ada kebangsaan yang menolak dan meremehkan keyakinan atau agama. Apalagi kalau orang dikenal sebagai tokoh yang identik dengan kebangsaan, jasa, kepahlawanan, mestinya justru memberikan keteladanan dengan tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang justru akhirnya menjadi amunisi bagi orang-orang yang memang sudah ekstrim di pihak sana, makin meresponnya secara ekstrim pula. Nah, kesimpulan yang akhir-akhir ini kita dengar itu bahwa kita harus tetap menggunakan akal sehat, punya parameter yang tetap tidak sibuk dengan siapa, tidak juga mengikuti tren atau apa yang sedang viral, tapi konsisten dengan akal sehat kita dan menyikapinya berdasarkan parameter itu, bukan karena apa yang sedang beredar. Kita tidak memberikan reaksi semata-mata hanya karena kita terpengaruh oleh keadaan, tapi kita harus tetap menjaga keseimbangan itu agar tidak ada yang terpengaruh ke kanan dan ke kiri. Karena yang paling logis untuk dipilih sikap itu adalah moderat. Kita junjung tinggi nasionalisme, kita juga junjung tinggi apapun agama dan